para sahabat kasihan melihat Abu Bakar. Kata Abu Bakar, seandainya nyawa saya keluar bersamaan dengan muntah ini, saya akan melakukan. Seandainya makanan ini tidak bisa keluar kecuali dengan keluarnya nyawa, itu akan kulakukan. Karena aku tidak ingin daging ini tumbuh dari harta yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib beserta isya nantinya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali kajian sahabat pada malam yang berbahagia ini, yang seperti biasa akan disampaikan oleh Ustaz Haji Irwanto Akur LCMA. Beliau akan kembali menunjukkan kepada kita pembahasan tentang manaqib sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Untuk selanjutnya kepada Ustaz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jemaah maghrib insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita kembali melanjutkan pembahasan mengenai manaqib sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada pertemuan yang lalu kita telah memaparkan kisah mengenai wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang bergegas menuju rumah Abu Bakar Siddiq pada saat beliau mendengar berita wafatnya sahabat yang mulia Khalifatul Muslimin wa Amirul Mukminin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib mengucapkan kata-kata terakhir yang melepas kepergian sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq, mana jenazahnya itu belum dikuburkan. Antara lain Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang Abu Bakar Siddiq, tentang kepribadiannya. Ali mengatakan, semoga Allah merahmati engkau wahai Abu Bakar. Engkaulah sahabat dan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah orang yang dipercayai oleh Nabi, merupakan tempat rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah orang pertama yang masuk Islam. Keimananmu paling ikhlas, keyakinanmu paling teguh, hatimu paling takut kepada Allah, dan keagunganmu di sisi Allah dan Rasulnya itu sangat mulia. Engkau adalah pendamping Rasulullah, orang yang paling bagus menjaga Nabi, dan orang yang paling cinta kepada Islam. Engkau adalah orang yang paling baik dalam hal pertemanan dengan Nabi SAW.
orang yang paling baik menemani Rasulullah, paling tinggi derajatnya, paling dekat kepada Rasulullah, paling mulia perangainya, dan orang yang paling mirip dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi petunjuk dan jalan hidup. Semoga Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepadamu, wahai Abu Bakar, karena perjuanganmu terhadap Islam, perjuanganmu bersama Rasulullah dan untuk kaum muslimin. Engkau telah membenarkan Rasulullah pada saat orang-orang mendustakannya. Engkau di sisi Rasulullah bagaikan penglihatan dan pendengarannya. Engkau menolong dan menyantuni Rasulullah ketika orang-orang kikir kepada beliau. Engkau berdiri tegak di samping Rasulullah ketika orang-orang duduk dan meninggalkannya. Engkau setia mendampingi beliau dalam keadaan sesulit apapun. Satu-satunya yang menemani Rasulullah ketika bersembunyi di gua, alaihissalam. Engkaulah sahabat tempat menemukan ketenangan dan pengganti Rasulullah sebagai khalifah yang mengurus agama Allah dan umat Islam. Engkau sebaik-baik khalifah dalam menghadapi orang-orang murtad, menegakkan perkara yang tidak sanggup ditegakkan oleh khalifah Nabi yang lain. Engkau bangkit ketika sahabat-sahabat yang lain tidak sanggup dan merasa lemah, dan senantiasa memegang teguh manhaj jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat yang lain tidak mampu melakukannya. Engkau sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, meskipun lemah dari segi fisik, namun gagah dan perkasa dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Engkau rendah hati di hadapan manusia, namun mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agung dalam pandangan mata manusia dan luhur di dalam hati mereka. Orang yang lemah dalam pandanganmu itu kuat, sehingga engkau memperjuangkan hak-hak mereka. Dan orang yang kuat dalam pandanganmu itu lemah, sehingga engkau dapat mengambil hak orang lain dari tangan mereka. Orang yang dekat dan jauh dalam pandanganmu adalah sama saja. Orang yang dekat bagimu adalah mereka yang senantiasa mentaati Allah dan bertakwa kepadanya. Perbuatanmu senantiasa lurus, benar dan penuh kasih sayang. Ucapanmu adalah kebijaksanaan dan keniscayaan. Perintahmu adalah kelembutan dan pendapatmu adalah ilmu pengetahuan. Dengan jasamu agama menjadi lurus dan keimanan menjadi kokoh dan Islam berjaya. Engkau telah meraih kemenangan dengan kemenangan yang nyata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami rela dengan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami, dan kami serahkan urusannya kepada Allah. Demi Allah, tidak akan ada lagi di tengah-tengah kaum muslimin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang seperti dirimu untuk selamanya. Engkau kebanggaan bagi Islam, bagaikan benteng dan gua pelindung. Semoga Allah mempersatukanmu bersama Nabi-Nya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah tidak menghalangi kami dari mendapatkan kebaikan-kebaikanmu dan tidak menyesatkan kami sepeninggal. Ini antara ucapan Ali bin Abi Thalib kepada sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq, Khalifatul Muslimin, Amirul Mukminin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi semuanya ini berisi pujian-pujian dari seorang Ali kepada Abu Bakar Siddiq, dan pujian ini bukanlah didasarkan kepada hawa nafsu semata, bukanlah didasarkan kepada praduga-praduga, tapi apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini adalah sebenarnya merupakan fakta yang sesungguhnya. Kehidupan Abu Bakar Siddiq itu dipenuhi dengan perjuangan-perjuangan, dan apa yang disampaikan itu sebenarnya mengulang lagi apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah tentang Abu Bakar Siddiq, bahwa dia orang yang paling dikasihi oleh Rasulullah, benar sesuai dengan nas, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Nabi ditanya siapa orang yang paling dicintai Rasulullah. Rasulullah menjawab, Aisyah. Dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ayahnya Abu Bakar, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang memiliki keimanan yang paling kokoh, benar. Seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman kita semua, Nabi
lebih unggul imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan unggulnya Abu Bakar dibandingkan sahabat yang lain bukan karena banyaknya salat dan puasa. Masih banyak sahabat Nabi yang lain lebih banyak puasanya, lebih banyak salatnya. Tapi unggulnya Abu Bakar menjadi manusia terbaik dari umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah karena keimanan yang begitu kuat pada Allah. Tidak ada ragu sedikit pun tentang kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sehingga disebut Siddiq. Masalah dia orang yang paling takut kepada Allah benar. Sampai pada suatu hari ketika dia diberi makanan, yang makanan itu dibeli dari harta yang haram atau dari sumber yang tidak jelas, kemudian Abu Bakar memakan makanan itu hanya sesuap atau sepotong kue. Kemudian diberitahu bahwa kue itu dibeli dari harta yang tidak jelas, haram atau syubhat. Kemudian Abu Bakar memuntahkan isi perutnya untuk mengeluarkan makanan yang sudah dia makan. Sehingga para sahabat kasihan melihat Abu Bakar. Kata Abu Bakar, seandainya nyawa saya keluar bersamaan dengan muntah ini, saya akan melakukannya. Seandainya makanan ini tidak bisa keluar kecuali dengan keluarnya nyawa, maka itu akan kulakukan. Karena aku tidak ingin daging ini tumbuh dari harta yang haram. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib dari setiap kalimat-kalimat yang beliau sampaikan itu bukan atas praduga saja, tidak, bukan menduga-duga, atau bukan basa-basi, atau pandangan-pandangan yang sifatnya subjektif, tidak. Tapi ini merupakan fakta, dan semua itu didasarkan pada nas, pada apa yang telah dia lihat, dia saksikan, dan dia dengar langsung dari penuturan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat para sahabat mendengar ucapan Ali bin Abi Thalib tentang Abu Bakar itu, mereka menangis bercucuran air mata, sehingga habis suara mereka menangis. Terharu dengan apa yang disampaikan, teringat terbayang oleh mereka jasa dan kebaikan Abu Bakar Siddiq untuk agama. Tidak mengenal lelah, tidak mengenal kata berhenti berjuang bersama Rasulullah walaupun dalam kondisi yang paling sulit. Jadi kalau kita mau melihat perjuangan Abu Bakar itu, jangan lihat hanya pada periode Madinah pada saat Islam sudah dimenangkan oleh Allah. Jangan lihat pada waktu Fathu Mekah ketika Islam sudah diberikan kemenangan oleh Allah, diunggulkan dari semua agama yang ada. Tapi coba lihat periode Makkah, pada saat umat Islam ditindas, ketika mereka minoritas, ketika mereka diintimidasi, siapa yang paling setia bersama Rasulullah, mendampingi Rasulullah SAW dalam perjuangannya? Siapa yang paling banyak mengorbankan hartanya, jiwanya, bahkan badannya untuk berjuang bersama Rasulullah? Tidak ada yang mengalahkan atau melampaui Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan, setiap orang yang diajak oleh Rasulullah itu pasti ada malas-malasnya, pasti ada berat-beratnya, kecuali Abu Bakar. Pantang diajak, pantang diseru untuk melakukan satu kebaikan, dia akan segera. Tidak ada kata malas, tidak ada kata berlambat-lambat. Kalau yang menyuruh itu adalah Allah dan Rasul. Itu tipe dari seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang pantas mendapatkan pujian-pujian yang seperti tadi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Pada saat hadirin mendengar apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, pada saat itu mereka mengatakan, sadaqta ya Ali, Anda benar wahai Ali, apa yang kau katakan itu benar, tidak ada salah satu pun. Karena memang apa yang disampaikan oleh ini benar, dan dia orang yang paling serius, bukan orang yang suka basa-basi atau bertakiyah seperti yang dituduhkan oleh sebagian kelompok. Apa yang katakan oleh Ali itu hanya takiyah saja, hanya kamuflase saja. Sebenarnya dia tidak memuliakan, menghormati Abu Bakar. Dia menyimpan dendam permusuhan kepada Abu Bakar. Tidak. Ali yang kita kenal, Ali yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, Ali yang seperti ini, yang perkataannya itu keluar dari hatinya, bukan kemunafikan. Maka pada saat itu, di antara yang dikatakan oleh Ali juga, pada saat dia melihat jasad Abu Bakar terbujur, terbalut kain kafan, Ali mengatakan, tidak ada seorang pun yang bertemu Allah dengan membawa mushafnya yang lebih dicintai daripada orang yang sedang terbalut dengan kain kafannya. Artinya apa? Orang yang paling dicintai dalam hidup ini
setelah Rasulullah SAW tentunya adalah orang yang sedang terpalut kain kafan, itu Abu Bakar Siddiq. Ini orang yang paling mencintai, yang baru saja pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat hidup Ali memuliakan Abu Bakar, pada saat wafatnya dan seterusnya, Ali tetap mencintai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini keyakinan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk kepada periode berikutnya, di mana kaum muslimin pada saat itu diperintah oleh atau dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang kedua, khalifatul muslimin wa amirul mukminin Umar bin Khattab al-Faruq radhiyallahu anhu. Sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa pada saat Abu Bakar sakit, beliau meminta pendapat dari para sahabat, termasuk yang dimintakan pendapatnya adalah Ali bin Abi Thalib tentang siapa yang menjadi pemimpin setelah beliau wafat. Maka Ali mengusulkan yang pemimpin kita setelah Anda ya Abu Bakar adalah Umar. Ali menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang sangat tegas di atas kebenaran, orang yang paling cinta pada umat ini. Di balik ketegasannya ada kelembutan, ada kasih sayang yang luar biasa. Memang orang segan sama Umar, takut. Itu pernah tukang-tukang ketika membekam Umar berdehem. Waktu berdehem itu yang bekam Umar terkencing di celananya. Memang luar biasa. Bukankah wibawanya itu luar biasa? Kadang-kadang ada orang sedang membuat pertunjukan, gitu, buat apa? Main-main gitu. Ketika lihat Umar, itu langsung mereka ubah. Jadi kalau ada pertunjukan lewat Umar, ubah. Yang bubar bukan manusia, setan-setan bubar. Iya, luar biasa. Karena takwanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, sehingga semua menjadi begitu segan, khawatir, segan kepada seorang umat. Wibawanya luar biasa, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang akan memimpin umat setelah Abu Bakar Siddiq. Punya karakter yang berbeda, tapi tujuannya baik. Kalau yang satu karakternya macam Nabiullah Ibrahim, lembut, santun, mengedepankan kasih sayang, kelembutan. Yang satu lagi tipenya macam Musa, keras, tapi di atas kebenaran. Makanya Umar pernah mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memasukkan rasa takut di dalam hati umat Islam terhadap saya. Dan Alhamdulillah dia telah memasukkan rasa kasih sayang dalam hati saya terhadap Umar. Jadi hati Umar dipenuhi dengan kasih sayang kepada Umar, dan hati Umar dipenuhi rasa takut kepada Umar. Cocok. Rakyat takut sama pemimpin sayang sama rakyat. Ketemu itu mantap saja. Yang bahayanya sebaliknya ya. Yang banyak kita lihat kan tidak. Hati rakyat dipenuhi benci kepada pemimpin, dan hati pemimpin pun dipenuhi benci dan penuh dengan konspirasi bagaimana rakyat ini menderita dan sebagainya. Itu kita banyak temukan dalam masyarakat dunia. Tapi Umar hatinya dipenuhi rasa sayang, dan hati rakyatnya umat dipenuhi rasa segan dan takut. Ya Alhamdulillah, dia berpuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, tapi bagi Ali, Umar adalah sosok yang paling tepat setelah Abu Bakar Siddiq. Karena dulu pada masa Rasulullah masih hidup, Rasulullah selalu mengatakan begini, saya pergi bersama Abu Bakar dan Umar, saya jumpa dengan sebulan, bersama saya ada Abu Bakar dan Umar. Kemana-mana Rasulullah melakukan sesuatu, melakukan perjalanan atau membuat suatu kesepakatan, selalu yang mendampingi beliau adalah Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar. Ali mengatakan, dulu kan waktu Rasulullah masih hidup, kami selalu mendengar Rasulullah mengatakan, saya Abu Bakar dan Umar, saya Abu Bakar. Kami pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi seolah-olah dua nama itu selalu mendampingi Nabi SAW. Dan dalam faktanya pun setelah Rasulullah wafat langsung diganti oleh Abu Bakar, dan setelah Abu Bakar ditunjuk langsung oleh Abu Bakar itu Umar. Jadi terpilihnya Umar sebagai khalifah bukan melalui sebuah permusyawaratan, pemilihan, itu tidak, ada mekanisme lain, langsung penunjukan dari khalifah sebelumnya.
Dan ini merupakan salah satu cara yang sah dalam tata pemerintahan Islam, tata kenegaraan Islam. Itu salah satu cara memilih khalifah yang benar, kan penunjukan langsung dari khalifah sebelumnya. Maka singkat kata terpilihlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah kaum muslimin. Pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib termasuk salah seorang anggota inti dalam Dewan Syura, dalam permusyawaratan yang memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan-kebijakan, usulan-usulan kepada khalifah yang sedang memerintah. Ali termasuk kelompok yang sangat diandalkan oleh Umar bin Khattab, orang-orang yang senantiasa berada di majelis Umar bin Khattab untuk memberikan pendapat-pendapat, masukan-masukan kepada khalifah. Jadi tidak benar bahwa Umar itu mengucilkan Ali, membuang jauh Ahlul Bait, tidak. Umar memuliakan Ahlul Bait Rasulullah, memuliakan Ali bin Abi Thalib dan menjadikannya sebagai penasihat tinggi, penasihat yang paling diandalkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena kita tahu Ali ini sosok, samping keberaniannya, keperkasaannya dalam medan perang, tapi dia dikenal juga sebagai seorang yang ahli fikih, orang yang paling paham tentang agama, tentang Islam, tentang hukum, tentang peradilan, dan banyak sekali usulan-usulan dari seorang Ali bin Abi Thalib itu diterima oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar dan oleh Umar. Jadi pada masa Umar menjadi khalifah, Ali itu sebagai penasehat, karena pendapat-pendapatnya yang logis, pendapat-pendapatnya yang kuat, yang berbasis kepada argumen yang kuat, dalil. Jadi Ali itu orang yang sangat taat kepada dalil, kepada nas, tapi dia juga punya nalar yang bagus. Tidak hanya berpatok kepada nas secara tekstual, tapi dia melibatkan nalar-nalar, penalaran dari sebuah nas itu juga sangat dikuasai oleh seorang Ali bin Abi Thalib. Jadi dia seorang mujtahid itu, makanya digunakan, dimanfaatkan oleh Umar bin Khattab untuk kebaikan Islam dan kaum muslim. Dan kita tahu bahwa majelis Umar itu dipenuhi dengan orang-orang yang ahli di dalam agama, dalam Islam, paham Islam, paham Al-Quran, hafal Al-Quran. Sehingga kalau ada hal-hal yang keliru dari seorang Umar, ada yang mengingatkan. Ini menjadi contoh teladan bagi para pemimpin. Orang-orang yang memberikan nasihat-nasihat, pertimbangan kepada seorang pemimpin itu orang-orang yang takut kepada Allah. Umar itu majelisnya dipenuhi dengan ahlul Quran, orang-orang yang paham Quran, bukan sekedar hafal Quran, paham. Pernah datang seorang utusan dari daerah yang jauh ke Madinah, menjumpai Umar bin Khattab, kemudian berbicara dengan kata-kata yang sangat kasar, bahkan menuduh Umar dengan tuduhan-tuduhan yang kecil. Pada saat itu Umar hampir saja memukul orang tersebut, karena memang Umar dia manusia, dia punya naluri untuk marah, tidak tahan dia dituduh, dihujat seperti itu, hampir saja dia memukul orang tersebut. Orang pedalaman itu, Badui. Maka tiba-tiba ada seorang yang berada di majelis Umar mengingatkan. Umar diingatkan oleh orang tersebut dengan satu ayat. Apa kata dia? Dia baca satu ayat, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahil. Ya Amirul Mukminin, maafkan saja, perintahkan yang baik, ucapkan kata-kata yang baik, dan menghindarlah dari orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang bodoh. Ini termasuk orang bodoh yang ngomongnya kasar, terjadi menuduh tanpa bukti dan sebagainya. Dan jangan diapa. Mendengar ayat itu langsung Umar meredam amarah. Hanya diingatkan dengan sepotong ayat, langsung. Majelis-majelis itulah yang dibutuhkan oleh seorang Umar. Dan Umar itu orang yang paling senang kepada kritikan. Bahkan dia selalu berdoa, semoga Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang mengkritik saya. Tidak pernah dia anti kritik. Dia siap menerima, walaupun yang mengkritiknya itu orang yang lebih rendah dari dia, walaupun yang mengkritiknya itu seorang wanita. Pernah Umar lewat di suatu tempat, ketemu dengan wanita tua, kemudian wanita itu mengatakan, wahai Umar, dulu kamu namanya bukan Umar, Umair, Umar kecil. Saya lihat kamu dulu waktu kecil di pasar Okas, pegang kayu memukuli anak-anak. Kemudian sedikit demi sedikit kamu besar jadi Umar, kemudian jadi orang Islam mulia, dan akhirnya jadi khalifah. Bertakwalah kepada Allah, wahai Umar. Dinasihati dia seorang wanita tua. Umar ketika itu
berdiri terdiam ada pendampingnya, bodyguard yang menemani beliau dalam perjalanan itu bilang, wanita, kamu tahu tak ini siapa? Ya, Amirul Mukminin. Nah, biasanya kan yang melangkah itu kan hidupnya. Bodyguard ini yang biasanya pemimpinnya biasa saja, dia mendengar nasihat dari wanita itu. Kata Umar kepada asistennya ini, biarkan wanita itu bicara. Kamu tahu nggak siapa wanita? Saya tidak kenal siapa dia. Dialah Khawlah bintu Sa'labah. Seandainya dia berbicara seharian di sini, saya akan mendengar ceramahnya. Sehari semalam dia berbicara, saya akan berdiri di sini dan mendengar ceramahnya. Ceramah bagus ini. Kenapa? Karena inilah wanita yang dulu mengadu kepada Rasulullah tentang suaminya. Dan pengaduannya itu didengar oleh Allah sehingga turun surah Al-Mujadalah. Gara-gara pengaduan wanita itu turun surah Al-Mujadalah. Kata Umar, Allah saja mendengar pengaduan dia, apalagi Umar. Kalau Allah saja dengar ucapan pengaduan, ocehan, curhat dari wanita ini, apalagi Umar. Seharian saya akan berdiri di sini kalau dia ceramah saya. Nggak jadi seharian, hanya berapa nasihat yang dia sampaikan. Itu dengan bahasa yang kalau kita bilang bahasa rakyat itu terus. Umar, kamu dulu Umar kecil, nggak seperti ini. Tolong bertakwa kepada Allah, jaga rakyat, jaga umat. Walaupun dia seorang yang berwibawa, seorang yang keras dalam dunia, tapi ketika berhadapan dengan yang seperti ini, Umar jadi manusia lain. Jadi begitulah seorang Umar. Jadi jangan disangka Umar ini tukang pukul gitu. Jadi dia bisa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan Allah. Kritikan-kritikan datang pada silakan. Dia berbesar hati menerima kritikan. Dan Ali salah satu orang yang banyak memberikan masukan kepada Ali. Sehingga Umar sering mengatakan begini, semoga Allah tidak menghidupkan aku di sebuah negeri yang di situ tidak ada Ali bin Abi Thalib. Ini penghargaan Umar kepada Ali. Aku tidak ingin hidup di sebuah negeri yang di negeri itu tidak ada siapa, tidak ada Ali bin Abi Thalib, tidak ada Abu Hasan. Kadang-kadang Umar mengatakan begini, wanita-wanita tidak sanggup lagi melahirkan orang seperti Ali. Kalau bukan Ali, celakalah Umar. Padahal kita tahu Ali itu kan lebih muda dari Umar. Umar jauh lebih tua daripada Ali. Dan dia termasuk orang yang paling dicintai oleh Rasulullah setelah Abu Bakar. Dan dia sebagai khalifah, dia bisa saja menolak pendapat semua orang. Tapi bukan seperti itu seorang Umar. Dia memuji Ali bin Abi Thalib. Kata Umar, tidak ada lagi wanita yang sanggup melahirkan orang seperti Ali. Artinya langka orang yang lahir seperti Ali. Kalau kita cari wanita yang bisa melahirkan orang seperti Ali, nggak ada apa-apa, nggak ada barang, habis, stop, habis. Itu hebat. Dan ini kagum dengan sikap Ali, kepribadian Ali, kapasitas kepribadian, potensinya yang luar biasa. Pernah juga Umar mengatakan, saya berlindung kepada Allah dari keadaan sulit yang pada saat keadaan sulit itu datang, Ali tidak bersama. Jadi dia berlindung pada Allah. Jangan sampai ada masalah-masalah sulit yang saya hadapi sementara Abu Hasan tidak bersama. Berarti kita bisa membayangkan bagaimana hubungan dekat antara Umar dengan Ali. Tidak seperti yang digambarkan, digembar-gemborkan, dikampanyekan oleh orang-orang sesat yang mengatakan bahwa Umar dan Ali itu punya masalah. Mereka bermusuhan. Siapa yang mencintai Ali maka tidak bisa mencintai Umar. Siapa yang mencintai Umar maka dia tidak bisa mencintai Ali. Seolah-olah cinta Ali dan cinta Umar tidak bisa ketemu dalam satu hati. Dan bagi orang Syiah begitu. Kalau Anda mencintai Ali maka harus musuhi Umar. Kalau Anda masih mencintai Umar maka jangan coba-coba mengaku-ngaku mencintai Ali. Itu prinsip orang Syiah begitu. Kalau kita ahli sunnah, cinta Ali dan cinta Umar menyatu dalam hati. Siapa yang mencintai Ali pasti dia mencintai Umar. Siapa yang mencintai Umar otomatis dia akan mencintai Ali bin Abi Thalib. Itulah keyakinan. Fakta-fakta jelas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jauzi mengatakan, dulu Abu Bakar dan Umar
senantiasa mengajak Ali bermusyawarah dalam hal-hal penting yang terjadi pada masa pemerintahan. Pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, Ali selalu dilibatkan dalam musyawarah penting. Berbagai peristiwa kejadian penting itu selalu Ali dilibatkan, itu dimintakan pendapat. Dan sering sekali pendapat Ali itu diambil, digunakan sebagai sebuah kebijakan dari seorang khalifah. Kemudian Masruq ini salah seorang tokoh tabi'in, dia pernah mengatakan semua manusia mengambil dari apa yang telah diajarkan oleh beberapa orang. Pertama Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa Al-Ash'ari, dan Zaid bin Sabit. Jadi ada versi lain mengatakan Ubay dan Zaid bin Sabit, tambah satu lagi Abu Darda. Lalu aku mencium aroma kemuliaan dari keenam sahabat Rasulullah itu, maka aku dapati puncak ilmu mereka berhenti pada dua orang, yaitu Ali dan Abdullah bin Mas'ud. Jadi enam itu dikerucutkan lagi, disempitkan lagi, jadi dua ikon ilmu pengetahuan yang paling hebat, Ali dan Abdullah bin Mas'ud. Bahkan dikatakan juga oleh sebagian tabi'in, Ibnu Abbas itu seorang tokoh ilmuwan yang sangat besar dalam Islam, orang paling alim pada zamannya, sahabat Rasulullah, ponakan sepupu Rasulullah SAW. Dikatakan bahwa mayoritas ilmu dari Ibnu Abbas itu didapat dari tiga orang, dari Umar, dari Ali, dan dari Ubay bin Ka'ab. Jadi memang kemana-mana nama Ali itu disebut. Dalam hal keberanian namanya paling depan disebut. Dalam hal keilmuan, Ali juga termasuk sahabat yang disebut sebagai tokoh ilmu pada zamannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara keutamaan dan manaqib Ali berdasarkan penuturan para sahabat sendiri dan penuturan para tabi'in berdasarkan apa yang mereka pelajari dan mereka lihat dari kenyataan hidup pengalaman mereka bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian mereka saling melengkapi, saling meriwayatkan. Nanti Ali meriwayatkan dari Umar, Umar juga meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Itu merupakan satu tradisi ilmu dalam Islam yang sangat bagus, dan itu merupakan satu hal yang mungkin tidak dimiliki oleh umat lain. Bagaimana Umar meriwayatkan dari Ali, bahkan menerima usulan-usulan Ali, padahal seorang Umar itu lebih tua usianya dari Ali, dan Umar itu sebagai khalifah, Ali sebagai rakyat, ya. Dan Umar itu termasuk orang yang paling diakui keilmuannya, firasatnya yang tajam dari Rasulullah. Kita sudah bahas itu ketika membicarakan masalah Umar. Kata Nabi, umat terdahulu banyak orang-orang yang mendapatkan bisikan-bisikan ghaib, muhaddatsun, orang yang diajak bicara, bukan wahyu tapi semacam ilham, firasat yang kuat diberikan oleh Allah